Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Hana Syarani Wibowo dengan NPM 2020 425028 dari Universitas Indra Prasasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaktor nuklir dan penggunaan radioisotop. Di sini saya akan menjelaskan reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah suatu tempat atau perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Berbeda dengan bom nuklir, yang reaksi berantainya terjadi pada orde pecahan detik dan tidak terkontrol. Reaktor nuklir digunakan untuk banyak tujuan. Saat ini, reaktor nuklir paling banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Reaktor penelitian digunakan untuk pembuatan radioisotop atau isotop radioaktif dan untuk penelitian. Awalnya, reaktor nuklir pertama digunakan untuk memproduksi plutonium sebagai bahan senjata nuklir. Saat ini, semua reaktor nuklir komersial berbasis pada reaksi fisi nuklir dan sering dipertimbangkan masalah resiko keselamatannya. Sebaliknya, beberapa kalangan menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan cara yang aman dan bebas polusi untuk membangkitkan listrik. Daya fusi merupakan teknologi eksperimental yang berbasis pada reaksi fusi nuklir. Ada beberapa piranti lain untuk mengendalikan reaksi nuklir, termasuk di dalamnya pembangkit termoelektrik, radioisotop, dan baterai atom yang membangkitkan panas dan daya dengan cara memanfaatkan peluruhan radioaktif pasif, seperti halnya Farnsworth Hirsch-fusor, di mana reaksi fusi nuklir terkendali digunakan untuk menghasilkan radiasi neutron. Bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus membangun reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen dasar. Di sini saya sudah memberikan gambaran tentang reaktor nuklir. Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder. Ini yang panjang ini, yang di dalam moderator ini adalah silinder ya. Silinder ini berukuran dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai full pellets kemudian disusun menjadi full rod, dan full rod kemudian disusun menjadi full bundle. Full rod kemudian disusun menjadi full bundle. Full bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan full bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium dan membuat uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atau disebut juga sebagai reaksi fisi, selain menghasilkan dua atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya hingga akhirnya terjadi reaksi nuklir berantai atau yang sering disebut juga dengan nuclear chain reaction. Bila tingkat reaksi fisi tidak diatur dan full bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu singkat reaktor pun akan mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Inilah kenapa pada inti reaktor terdapat dua komponen penting selain full bundle, yaitu control rod dan coolant. Control rod atau batang terkendali berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor. Dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi semakin banyak,
neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga nih reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak dan jumlah reaksi nuklir pun akan meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan full bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser dan kemudian mengembun kembali berbentuk cair. Air yang terkumpul di kondenser akan dipompa kembali ke inti reaktor, dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dasar pada reaktor nuklir. Yang pertama ada bahan bakar. Bahan bakar nuklir berbentuk batang logam berisi bahan radioaktif yang berbentuk pelat. Bahan bakar umumnya berupa pelet-pelet bahan bakar uranium oksida yang disusun dalam sebuah kelongsong membentuk batang elemen bahan bakar atau disebut full rods. Beberapa elemen bakar kemudian dirakit menjadi perangkat atau bandel bahan bakar atau full assembly. Bandel bahan bakar inilah yang dimasukkan ke dalam reaktor nuklir. Susunan bandel bahan bakar membentuk struktur inti atau teras reaktor. Ada moderator. Komponen ini berfungsi menyerap energi neutron. Komponen ini juga berfungsi untuk memperlambat neutron cepat. Hasil reaksi fisi menjadi neutron thermal melalui tumbukan-tumbukan sehingga reaksi fisi dapat terus berlangsung. Moderator yang baik ialah bahan ringan atau unsur bermassa atom kecil, memiliki tampang lintang serapan neutron kecil, tampang lintang hamburan besar, daya hantar panas yang baik, serta tidak korosif. Bahan moderator yang digunakan umumnya adalah air, air berat, atau ada reflektor. Reflektor merupakan bagian dari teras reaktor nuklir yang berfungsi untuk memantulkan neutron kembali ke dalam teras reaktor agar terus terjadi reaksi nuklir. Yang keempat ada pendingin atau biasa disebut juga dengan coolant. Komponen berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Komponen ini berfungsi mengambil panas yang timbul saat pembelahan inti atom di dalam elemen bakar. Panas yang diambil dipindahkan lewat perangkat penukar panas atau exchanger untuk membangkitkan daya listrik atau dibuang ke lingkungan. Bahan pendingin harus mempunyai koefisien perpindahan panas yang baik, bukan menyerap neutron yang baik, penampan lintang hamburan yang besar, serta tidak korosif. Pendingin bisa juga berfungsi sebagai moderator. Contoh bahan yang digunakan sebagai pendingin adalah air, air berat, NaS cair, gas, dan gas helium. Ada batang kendali. Komponen ini berfungsi menyerap neutron untuk mengatur reaksi fisi. Komponen ini digunakan untuk mengendalikan laju populasi neutron di dalam teras reaktor, memadamkan reaktor atau menghentikan reaksi pembelahan. Batang kendali dibuat dari bahan yang memenuhi sifat, mempunyai tampang lintang serapan neutron yang besar dan tampang lintang hamburan yang kecil. Bahan yang dipergunakan umumnya kadmium, hafnium, atau boron.
Bahan tersebut dicampur dengan bahan lain sehingga batang kendali tahan terhadap radiasi, titik lelehnya tinggi dan tidak korosif. Prinsip kerja batang kendali ialah dengan jalan memasukkan dan mengeluarkan batang kendali dari teras reaktor. Jika batang kendali dimasukkan ke dalam teras reaktor, maka neutron diserap sehingga populasi neutron berkurang. Sebaliknya, jika dikeluarkan maka populasi neutron akan bertambah. Penggunaan batang kendali ini berkaitan langsung dengan perubahan daya reaktor. 6. Ada perisai. Komponen ini melindungi dari proses reaksi fisi yang berbahaya. Untuk melindungi teras reaktor dari gangguan di luar dan melindungi orang-orang di luar reaktor dari radiasi apabila terjadi kerusakan besar di dalamnya. Perisai dilengkapi dengan low venting system yang berfungsi untuk menjaga tekanan di masing-masing ruangan agar tetap negatif sehingga tidak terjadi kontaminasi silang. Bahan yang digunakan umumnya adalah beton dan struktur baja. Penggunaan radioisotop. Radioisotop adalah sebuah isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat merubah menjadi unsur lain dengan memberikan radiasi. Jadi, isotop yang memancarkan radiasi dapat mengubah unsur menjadi radioisotop dan bentuknya beda-beda loh, ada yang berupa padat dan ada berupa cair. Nah, kembali ke radioisotop, produksinya dapat dilakukan oleh kita sendiri loh, dengan cara menembak isotop stabil dengan neutron ke dalam bahan atau target. Penembakan isotop dapat menambah jumlah neutron dalam inti target, sehingga terbentuklah ketidakstabilan inti atom lalu sifatnya menjadi radioaktif. Perubahan unsur radioisotop dari satu dan menjadi yang lain tidak akan menyebabkan jenis unsurnya menjadi berbeda. Contohnya seperti unsur oksigen berubah menjadi unsur hidrogen. Unsur radioisotop masih sejenis, hanya saja berbeda massa atomnya. Kegunaan radioisotop dalam bidang kedokteran. Yang A, ada teknetum dengan massa 99 disuntikan ke dalam pembuluh darah, kemudian diserap oleh jaringan yang rusak pada organ tertentu seperti jantung. Sebaliknya, talium dengan massa 201 akan diserap oleh jaringan sehat pada organ jantung. Kedua isotop ini bermanfaat untuk mendeteksi kerusakan jantung pada manusia. Yang B, ada iodin dengan massa 123 untuk mendeteksi penyakit otak atau untuk mengetahui gangguan ginjal. Yang C, ada kobalt. Kobalt dengan massa 60 atau radium dengan massa 60 berfungsi untuk terapi dan mematikan sel kanker dan tumor karena dapat menghasilkan radiasi gamma. Yang D, ada karbon dengan massa 14 digunakan untuk mencari ketidaknormalan pada diabetes dan anemia. Yang kedua, radioisotop dalam bidang pertanian. Yang A, fosfor dengan massa 32 berguna untuk membuat benih tumbuhan lebih unggul dibandingkan dengan induknya. Yang B, pupuk yang mengandung nitrogen 15 dipantau dengan alat pencacah. Jika tidak terdeteksi adanya radiasi, berarti pupuk itu diserap oleh tanaman dengan sempurna. Kegunaan radioisotop dalam bidang industri. A, radiasi sinar gamma. Digunakan dalam vulkanisasi lateks alam atau untuk memeriksa cacat pada logam. Selain itu, radiasi digunakan untuk pengawetan kayu atau barang-barang seni serta mendeteksi kebocoran pipa. B, larutan horium pada petromax agar lampu menyala lebih terang. Kegunaan radioisotop dalam bidang industri. A, radiasi sinar gamma. Digunakan dalam vulkanisasi lateks alam atau untuk memeriksa cacat pada logam. Selain itu, radiasi digunakan untuk pengawetan kayu atau barang-barang seni serta mendeteksi kebocoran pipa. B, larutan horium pada petromax agar lampu menyala lebih terang. Ada radioisotop dalam bidang hidrologi. A, natrium dengan massa 24 digunakan untuk mempelajari kecepatan aliran sungai. Sedangkan jika natrium 24
dalam bentuk karbonat digunakan untuk menyelidiki kebocoran pipa air di bawah. Pertama, ada efektivitas biaya. Dari perspektif pelanggan, reaktor nuklir dilihat dari sisi harganya, yang mana dapat dibedakan dari energi terbarukan atau fossil fire kilowatt jam. Oleh karena itu, tenaga nuklir harus ekonomis kompetitif. Yang kedua, ada keselamatan. Beberapa sistem nuklir yang menggabungkan fitur desain pasif untuk menjamin keselamatan operasi reaktor nuklir, dibandingkan dengan sistem keselamatan aktif memerlukan intervensi oleh agen manusia. Ini karena berbagai alasan teknis dan kebijakan publik, termasuk pengurangan resiko kuantitatif. Apa langkah-langkah keamanan yang diusulkan untuk reaktor baru? Apakah mereka mempertahankan atau memajukan langkah-langkah saat ini? Keamanan dan non-proliferasi. Sistem tenaga nuklir harus meminimalkan resiko pencurian nuklir dan terorisme. Desain yang akan bermain di pasar internasional juga harus meminimalkan resiko yang disponsori negara proliferasi senjata nuklir. Kekhawatiran tentang teknologi penggunaan ganda, atau yaitu teknologi yang awalnya dikembangkan untuk militer atau lainnya tujuan dan sekarang dalam penggunaan komersial, yang memperkuat ancaman ini. Kesesuaian jaringan. Kedua, kemampuan baik lokal dan nasional jaringan listrik harus sesuai dengan tenaga listrik reaktor yang diusulkan akan menyampaikan ke jaringan. Jaringan kesesuaian ditentukan oleh kombinasi dari kapasitas terpasang dan eksternalitas yang didefinisikan oleh masih ada jaringan listrik. Bagaimana kapasitas jaringan listrik berdampak pada persyaratan keuangan, kelayakan ekonomi jangka panjang, dan ketersediaan dari reaktor. Komersialisasi roadmap. Menurut sejarah, perpindahan dasar sumber daya oleh sumber alternatif telah menjadi proses evolusi, bukan pergeseran tiba-tiba, mengganggu, dan radikal. Mencoba untuk digaris bawahi tanda kutip mendorong amplop dengan memaksa pergeseran ke arah ekonomis yang tidak layak karena investor jarang bersedia menanggung biaya. Siklus bahan bakar. Rincian siklus bahan bakar reaktor yang diberikan adalah unsur yang sangat penting dalam menentukan tingkat resiko untuk keselamatan nuklir, keamanan, dan penjamin. Dengan kedua bagian depan dan belakang ujung siklus bahan bakar, intrinsik sifat reaktor pasangan desain erat dengan eksternalitas seperti kemungkinan internasionalisasi depan dan ujung belakang proses.